Seorang sniper wanita bernama Drasa terbangun di sebuah gua kecil, lalu langsung bersiaga saat mendengar pesawat mendarat. Dia pun langsung bersiap dengan senapan snipernya. Lalu yang terjadi, scene pun berpindah menampilkan seorang pria bernama Levi yang terbangun dari mimpi buruknya. Levi merupakan seorang mantan marinir sekaligus kontraktor swasta, juga seorang sniper yang sudah 4 tahun tidak lagi bertugas. Dan kisah pun akan berfokus pada dua orang ini lur, sebagai seorang sniper yang menerima sebuah misi yang sama, yaitu melakukan penjagaan di suatu lokasi yang sangat rahasia. Pekerjaan yang akan dilakukan keduanya adalah menjaga satu lokasi di dua sisi yang berbeda, yaitu sisi barat dan juga sisi timur, di mana di lokasi itu terdapat sebuah jurang yang harus mereka jaga selama 1 tahun tanpa adanya kontak dengan dunia luar, termasuk kontak di antara mereka berdua. Singkat cerita, setelah tiba di lokasi, Levi lalu bertemu dengan seorang marinir bernama Jedi. Jedi merupakan penjaga yang akan digantikan oleh Levi. Dari sana Jedi kemudian menceritakan secara spesifik tentang misi yang akan dilakukan oleh Levi, bahwa lokasi ini sangat misterius. Bahkan selama setahun, Levi tidak pernah tahu di negara manakah lokasi ini berada. Lalu Jedi menyampaikan selama setahun ke depan semua kebutuhan Levi akan terpenuhi, mulai dari persenjataan, makanan, bahan baku, dan alat komunikasi. Di sana Levi juga sempat melihat foto seorang kapten di mana dia adalah penjaga pertama di Menara Barat bernama Bradford. It's messed up, right? But On the relief. affirmative, maintenance man. Ammo mines, whatever you need. Selain itu, menara di timur dan juga barat ternyata dilindungi oleh sistem pertahanan menara otomatis lur. Juga di wilayah utara dan selatan, serta bahan peledak di sekitar dinding jurang. Lalu Jedi menambahkan bahwa lokasi ini juga dilengkapi dengan sistem penyamaran, sehingga apapun yang ada di sini tidak akan bisa diketahui oleh satelit dan juga Google Map, ya kan? Jadi kalian jangan coba-coba nyari tempat ini ya, apalagi Sherlock. They're designed to render the gorge invisible. They send a false signal to all the satellites apart. In case of an emergency, there's a panic button on the desk. Sambil minum kopi, Jedi lalu menceritakan asal-muasal kenapa lokasi ini dibentuk. Sebenarnya panjang banget lor kalau dijelasin di sini. Tapi yang Jedi ketahui, seluruh area ini merupakan sebuah pangkalan yang dibangun pada masa Perang Dunia II, di mana ada kesepakatan antara pihak barat dan timur untuk menjaga tempat ini tetap rahasia dan terlindungi. Dan Levi harus mencegah sesuatu yang ada di dalam jurang agar tidak keluar. Itulah yang dikatakan oleh pendahulu Jedi setahun yang lalu. Lalu untuk membuktikan kebenaran tersebut, Jedi melemparkan sesuatu ke dalam jurang, dan yang terjadi, You need to stop what's in the gorge. Oh shit. Exactly. ngeri ya kan? Dan Jedi menyebut mereka itu Hollow Man. Meski Levi masih sulit percaya bahwa tempat ini menyimpan teror Hollow Man, yaitu tentang makhluk mengerikan di dalam jurang, Jedi tetap menjelaskan bahwa jurang itu adalah gerbang neraka dan Levi kini adalah penjaganya. Setelah itu Jedi mengucapkan selamat tinggal karena dia akan pergi ke lokasi penjemputan. Lalu beberapa jam kemudian Jedi pun tiba di lokasi penjemputan dan sebuah helikopter datang menghampiri. Akan tetapi, Take care of yourself. Good luck, man. Man, am I happy to see you! hari demi hari dilalui oleh Levi, di mana dia mulai melakukan aktivitasnya seperti memeriksa pembatas ranjau, sistem radar, dan juga persenjataan otomatis. Gak banyak yang bisa dilakukan oleh Levi, dan semuanya itu harus dilakukan selama 1 tahun. Suatu ketika dia penasaran nih dengan menara yang ada di wilayah timur. Sampai kemudian Levi memilih untuk mengintip sedikit, dan disinilah dia akhirnya melihat kalau ternyata dia nggak sendirian. Setelah beberapa minggu berlalu, Drasa yang menjaga menara timur lalu melanggar protokol komunikasi pada hari ulang tahunnya, di mana dia memulai percakapan dengan Levi melalui tulisan-tulisan. Levi pada awalnya menolak perbincangan itu,
Tapi kemudian dia memilih untuk membalasnya karena mungkin Leppy menghargai hari ulang tahun seorang wanita, ya kan? Meskipun dia sendiri tidak mengenalnya. Tapi karena saking serunya, keduanya lalu terlibat dalam adu mekanik keahlian masing-masing, yaitu sebagai penembak jitu. Namun semuanya berubah ketika Drasa menyadari bahwa apa yang mereka lakukan barusan menyebabkan beberapa makhluk yang ada di jurang berupaya untuk melarikan diri. Meskipun Drasa harus terluka, namun intinya mereka berhasil mencegah makhluk-makhluk itu naik ke permukaan. Bahkan Drasa juga gak segan-segan mengungkapkan kepada Leppy bahwa kejadian malam itu merupakan ulang tahun terbaiknya. Di kemudian hari, peristiwa aneh pun kembali terjadi ketika Leppy sedang memperbaiki sekaligus mengganti ranjau yang telah hancur sebelumnya. Pada saat dia sedang melakukannya, muncullah sebuah benda asing yang tampak melayang dari bawah jurang. Penampakan itu juga disaksikan oleh Drasa yang kebetulan sedang memantau pergerakan Leppy. Gak ada yang tahu dengan benda tersebut, sampai kemudian benda itu pergi dan menghilang. Beberapa bulan kemudian, pada suatu malam Leppy terbangun dengan perasaan gelisah, dan di saat yang sama Drasa juga terlihat sedang mengamati. Di malam yang lain, Leppy melihat Drasa menangis karena mengingat pesan sang ayah yang bundir karena kanker yang dideritanya. Wanita itu menulis pesan yang mengharapkan Leppy bisa berada di Menara Timur bersamanya. Karena Leppy terus memikirkan kata-kata itu, tiba-tiba terlintas kata-kata Kapten Bradford di dinding menara pada tahun 1947. Hanya mereka yang beresiko terlalu jauh yang bisa tahu sejauh apa mereka bisa pergi. Dari sanalah Leppy mulai mempunyai sebuah ide untuk menyeberang ke Menara Drasa dengan menggunakan berbagai macam peralatan, termasuk menggunakan roket yang sudah dilucuti demi menggapai sisi timur yang jaraknya sangat jauh. Setelah memastikan semuanya, Leppy tanpa basa-basi langsung mengambil setangkai bunga dan kemudian pergi menyeberang. Begitu sampai di sana, Drasa lalu menyambutnya, di mana keduanya lalu menghabiskan waktu bersama dengan menceritakan pengalaman mereka masing-masing. Di momen inilah Leppy juga memberitahu bahwa dirinya telah membuat sebuah puisi untuk Drasa selama dia berada di Menara Barat, dengan judul Cyclops the Night, yang mana hal itu ternyata membuat Drasa semakin suka kepada Leppy. Siberia, remote. Please tell me the title. No, Well, then I don't. she collapsed the night. Keesokan harinya sebuah musibah menimpa Leppy, Lur, di mana pada saat dia menyeberang kembali, tiba-tiba ranjau yang ada di sisi barat meledak akibat ulah dari Hollow Man, seekor makhluk yang mencoba memanjatnya. Mengetahui Leppy terjatuh, Drasa dengan cepat mengambil perlengkapan dan kemudian terjun ke jurang menggunakan parasut. Di sisi lain, Leppy rupanya masih selamat, di mana dia berada di dalam keadaan tergantung di sebuah pohon besar. Begitu sadar, Leppy mendapati bahwa pohon yang ada di dekatnya adalah pohon yang bisa hidup. Untungnya dalam keadaan terdesak itu, Drasa tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Setelah bertemu kembali, keduanya lalu memeriksa keadaan di sekitar. Di sini mereka menemukan bahwa ternyata setiap kehidupan yang ada di tempat ini, termasuk tanaman, hewan, dan serangga yang ada di dalam jurang, telah bermutasi antara satu dengan yang lainnya. Misalnya pasukan berkuda yang dikirim di tahun 1940-an yang tiba-tiba menyerang mereka. Old military. All these uniforms are from the 1940s. Setelah selamat dari serangan tadi,
Keduanya lalu memutuskan untuk terus bergerak demi mencari jalan keluar. Begitu sampai di suatu area, mereka menemukan beberapa fasilitas terbengkalai. Dirasa di luar terlalu berbahaya, keduanya lalu masuk ke dalam sebuah bangunan yang diperkirakan merupakan sebuah gereja tua, di mana di dalamnya mereka kemudian melihat ada banyak tengkorak manusia yang berasal dari orang-orang yang telah mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Di dalam ruangan ini mereka berdua kemudian diserang oleh beberapa makhluk mirip laba-laba dengan kepala dari tengkorak manusia, termasuk juga makhluk aneh lainnya yang juga ikut menerobos melalui pintu masuk. Untungnya dengan segala kemampuan mereka, keduanya berhasil kabur dari bangunan tersebut. Setelah itu mereka lalu mencoba bergerak ke arah tembok jurang, di mana di sana mereka menemukan sebuah pintu masuk menuju ke sebuah fasilitas yang lain. Begitu masuk ke dalam dan memeriksa keadaan di sekitar, rupanya mereka menemukan bahwa ternyata disinilah asal muasal semua bencana ini terjadi. 13th, 1946. Jadi tempat ini dulunya digunakan sebagai laboratorium penelitian senjata biologis, yang kemudian fasilitas ini lalu ditinggalkan setelah Perang Dunia Kedua akibat gempa bumi yang menyebabkan kebocoran virus yang membuat semua kehidupan yang ada di dalam jurang menjadi terinfeksi. Bahkan setiap entitas termasuk manusia, tumbuhan, hewan, dan serangga, semuanya mengalami mutasi genetik, dan kemungkinan Lepi dan Drasa juga bisa terinfeksi jika terlalu lama berada di sini. An 8.1 earthquake struck this location around the clock. To ensure this top DNA has merged with plants, if infected, mutations will... I'm so sorry. May God... Akan tetapi Lepi juga menemukan sebuah fakta baru lor, yaitu setelah lokasi ini dinyatakan terlarang, semua yang ada di fasilitas ini kemudian diambil alih oleh sebuah perusahaan swasta yang bernama Dark Lake. Sebuah perusahaan yang secara berkala mengekstraksi sampel dan data penelitian dari dalam jurang dalam upaya untuk menciptakan tentara super. Pada saat Lepi mencari bukti-bukti yang lain, dia menemukan sebuah file di komputer yang bertuliskan protokol Stray Dog atau anjing liar, yang mana ini merupakan bagian terakhir yang dikembangkan oleh para peneliti pertama untuk mensterilkan lokasi ini dengan menggunakan ledakan nuklir. Namun sejak perusahaan Dark Lake mengambil alih, otomatis protokol penghancuran itu nggak pernah digunakan sama sekali. Mereka lebih memilih untuk memperkerjakan orang-orang seperti Lepi dan Drasa daripada menghancurkannya. Dark Lake is a huge corporation specialized Genetic soldier enhancement for decades. They're building super soldiers. Setelah mengetahui semuanya, Lepi dan Drasa hanya mempunyai waktu beberapa jam sebelum mereka berdua juga akan terpapar. Karena semakin lama berada di sini, maka kemungkinan mereka juga akan terinfeksi. Dalam proses mencari jalan keluar, ternyata gak gampang lor. Mereka harus bertemu kembali dengan pasukan berkuda, di mana Drasa sempat tertangkap dan kemudian dibawa ke tempat persembunyiannya yang berlokasi di area peluncuran rudal. Untungnya Lepi masih bisa menyelamatkan Drasa tepat pada waktunya. Dan di momen inilah Lepi mengetahui kalau ternyata makhluk tadi itu merupakan orang pertama yang pernah menjaga Menara Barat, yaitu Kapten Bradford. Dan dia jugalah yang memberikan nama kepada makhluk-makhluk yang ada di jurang ini sebagai Hollow Man. Setelah itu mereka pun sampai di area peluncuran rudal, yaitu area yang paling berdampak pasca terjadinya gempa. Karena efek dari gempa tersebut rupanya menyebabkan terjadinya kebocoran langsung antara zat kimia dari rudal dengan virus genetik yang tersebar melalui kabut. The contaminant is in the fog. Demi untuk bisa keluar dari fasilitas ini, keduanya terlebih dahulu harus melewati rintangan dari makhluk-makhluk mutasi di sekitar area. Lalu yang terjadi? Lepi dan Drasa pada akhirnya berhasil melewatinya, di mana mereka sekarang sudah berada di luar. Dari sana mereka berjalan menuju ke fasilitas yang lain, dan di sini mereka menemukan beberapa jeep dengan kabel penarik.
yang nantinya bisa berfungsi untuk membantu mereka keluar dari dalam jurang, ya kan? These old Jeeps have powerful winches. Setelah sampai di ujung tembok timur, mereka lalu mengaitkan alat penarik yang ada di jeep dengan bekas kabel pengait milik Lepi yang terjatuh sebelumnya. Beberapa makhluk memang sempat mencoba menyerang mereka, namun untungnya Lepi dan Drasa berhasil membawa kendaraan mereka sampai di Menara Timur. Setelah berada di atas, mereka berdua lalu sepakat untuk berpisah selama 5 hari demi memastikan bahwa tidak ada yang terinfeksi di antara mereka berdua. Dan kalau memang tidak ada yang terinfeksi, Levi dan Drasa berencana untuk menghancurkan jurang selamanya, dengan maksud supaya tidak akan ada lagi orang-orang seperti mereka yang akan menjadi korban. 5 days? Quarantine. But what about this place? What if we need to destroy the gorge? Akhirnya Lepi menyadari alasan kenapa dirinya ditugaskan di menara, supaya nantinya bisa disingkirkan. Karena menurut Lepi, di luar sana dirinya sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Hal yang sama juga berlaku untuk Drasa, Lur. No one to miss me if I disappear. Sementara itu Bartolomeo, sosok yang menugaskan Lepi, akhirnya juga mengetahui bahwa jurang terlarang ternyata telah disusupi. Sadar bahwa Bartolomeo juga akan mengirimkan orang-orangnya untuk membunuh mereka berdua, Drasa dan Lepi lalu memutuskan untuk mengaktifkan protokol anjing liar demi untuk melindungi seluruh dunia. Levi Kane is compromised. He's my mistake. Gather your team, we'll leave in the morning. Singkat cerita, Bartolomeo yang sudah tiba dengan para tentaranya kemudian menemukan kondisi menara yang dalam keadaan kosong. Karena nggak mau kehilangan buruannya, mereka lalu mengirimkan beberapa drone untuk membunuh Lepi dan Drasa. Di sisi lain, Lepi dan Drasa berusaha sekuat tenaga berlari demi memastikan kalau mereka berada di area yang aman terhadap efek dari ledakan yang akan terjadi nanti. Tapi yang terjadi, kedua pasangan itu pun pada akhirnya berhasil menghancurkan semua drone, di mana dari sana mereka kemudian melakukan tembakan ke arah sistem radar, sehingga membuat tempat yang sebelumnya tersamarkan kini bisa terekspos. Sementara itu Bartolomeo sedang membaca tulisan Lepi di dinding menara barat. Ada 3 hal yang tidak bisa terlalu lama dirahasiakan, yaitu matahari, bulan, dan kebenaran. Lalu, yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh kedua pasangan ini dengan cepat memicu protokol anjing liar, sehingga membuat Bartolomeo dan para tentaranya terperangkap dalam sebuah ledakan yang sangat dahsyat. We have 2 minutes. Get us airborne! Now! Forget altitude! We need distance! Lima hari setelah kejadian itu, Drasa sama sekali nggak bisa menemukan kehadiran Levi. Di titik ini, Drasa merasa yakin bahwa sepertinya Levi nggak akan mungkin selamat dari ledakan tersebut. Dari sana, Drasa kemudian berangkat menuju ke Prancis, tempat di mana mereka sebelumnya berencana untuk bertemu kembali. Sadar bahwa Levi tidak akan pernah kembali, dia lalu membuka surat yang diberikan oleh Levi. Seandainya dia tidak selamat. Surat itu rupanya berisi puisi yang berjudul Cyclops the Night, yang sebelumnya dijanjikan bakal diberikan kepada Drasa. Sebulan kemudian, Drasa yang sekarang memilih untuk bekerja di sebuah restoran lokal, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan seorang pelanggan, yang ternyata dia adalah Levi. Dan film pun selesai.
sekian dulu untuk hari ini. Bagi yang suka dengan alur filmnya, silahkan subscribe dan like. Terima kasih.